Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi sammin bil khair, Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri, wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul aliyyul azim wa shadaqa rasuluhul nabiyul karim wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama kita hormati segenap pengurus Masjid Nurul Ma'unah, pejabat pemerintahan yang sempat hadir, para ustadz, para kiai hadir bersama dengan kami, anak kami Ustadz Abdul Rahman, ada Ustadz Julian, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, jamaah sholat fardu maghrib Masjid Nurul Ma'unah. Yang kita minta maaf tak bisa menyebutkan sikok-sikok. Yang mari bapak, mari ibu, adik-adik, sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga semua kita yang hadir, yang mendengarkan acara kita pada malam hari ini, dan termasuk semua anggota keluarga kita dimanapun berada, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala akan ampunkan segala dosa, Allah akan maafkan segala kesalahan, Allah akan berkahi umur, Allah akan panjangkan dalam rangka untuk soal ibadat, Allah akan sehatkan jasmani dan rohani, Allah akan karuniakan rezeki yang luas, yang berlimpah, yang tidak ada susah payah kita dapatkannya. Lebih jauh lagi, seluruh kita yang punya anak, mari juga bapak, mari juga ibu, sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga melalui keberkahan majelis yang kita hadiri pada malam hari ini, anak-anak kita seluruhnya Allah jadikan anak-anak yang soleh, solehah, yang cerdas, yang baik hatinya, yang sukses dunia dan akhirat. Dan di tengah kepastian kita seluruh pasti bakal mati. Mari juga kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga melalui keberkahan majelis yang kita hadir pada malam hari ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mematikan kita dalam keadaan husnul khatimah, sehingga di kubur kita Allah akan jadikan taman surga, dan di akhirat dengan rahmat Allah akan bebaskan kita dari api neraka, dan Allah akan masukkan kita ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Apa kabar bapak ibu, adik-adik, galau-galau, sehat galau, baik galau? Alhamdulillah. Kita melanjutkan pembahasan tentang sifat basor. Apa arti basor? Basor artinya melihat. Dalam kitab Al-Qa'idah Diniyah disebutkan wal basaru, dan sifat basor atau sifat melihat ini dia adalah sifatun, satu sifat wujudiyatun yang wajib ada pada zat Allah Ta'ala. Satu sifat yang wajib ada pada zat Allah Ta'ala. Jadi Allah wajib bersifat basor, artinya melihat. Kalau makhluk melihatnya jaiz, kalau makhluk melihatnya jaiz. Kalau Allah wajib melihat, mustahil buta. Kalau Allah wajib melihat, mustahil buta. Kalau makhluk jaiz. Apa arti jaiz? Jaiz artinya al-jaizu huwa allati
yumkinu wujuduhu wa adamuhu. Boleh atau boleh kati. Jaiz artinya boleh atau boleh kati. Jadi yang namanya makhluk boleh melihat, boleh buta. Jadi kalau Allah melihatnya wajib, mustahil buta. Kalau makhluk melihatnya jaiz. Apa arti wajib? Wajib dalam kajian ilmu tauhid ini wajib menurut hukum akal. Jadi kalau kita membahas masalah sifat Allah berarti menurut hukum akal. Kalau membahas ke kita hukum ini berarti wajib menurut syarak. Menurut hukum syarak. Tapi kalau ke Allah itu wajibnya menurut hukum akal. Jadi menurut akal Allah wajib melihat. Apa arti wajib? Al-wajibu huwa alladzi la yumkinu adamuhu. Perkara yang tak mungkin tak kati. Artinya melihat pada Allah tak mungkin tak kati. Allah wajib melihat. Tak kati melihat pada Allah mustahil. Al-mustahilu huwa alladzi la yumkinu wujuduhu. Perkara yang tak mungkin ada pada Allah buta, tidak melihat. Ngapa? Karena buta itu salah satu sifat kekurangan. Buta itu salah satu sifat kekurangan yang walaupun Bapak Ibu kalau wong buta ada yang pacak nyingok, wong buta ada yang pacak nyingok. Bahkan ada wong buta nyingoknya lebih tajam daripada nyingoknya wong yang matanya nyingok. Percaya tak? Percaya tak? Ibu punya minum di belakang situ, ada semut di dalamnya, ya apalagi kopi misalnya. Belum tentu punya ibu dewek, ibu tahu. Tapi ada wong buta jauh dia tahu. Bu, kata. Ada alat. Salam cangkir ibu. Pernah dengar kisah saya itu? Karena kita manusia bu, Allah nyuk alat untuk nyengok itu 3. Ada mata kepala, ada akal, ada hati. Qalbun. Ada mata kepala, ada akal, ada hati. Jadi walaupun wong buta pacak nyengok, tetap yang namanya buta ada kekurangan. Maka mustahil Allah buta. Allah wajib nyengok. Allah wajib melihat. Allah mustahil tak nyengok. Dan Allah nyengok tak ada cak nyengok kita. Allah nyengok tidak cak nyengok makhluk. Kalau makhluk nyengok pakai apa bu? Umumnya pakai mata. Umumnya pakai mata. Yang walaupun kata anak tadi sudah anak sampaikan alat untuk nyengok Allah nyengok pada kita 3. Ada mata kepala, ada akal, ada hati. Umumnya makhluk nyengok pakai mata. Maka jangan kita pahami nyengoknya Allah pakai mata. Karena yang namanya mata punya keterbatasan Bapak Ibu. Bahkan asal mata itu tidak ada nyengok.
asal mata itu idak nyingok. Buktinya banyak. Ada yang matanya memang terpejam nian. Tapi ada matanya tak nyingok. Ada yang matanya melek. Ada matanya melek. Tapi idak juga tapi idak nyingok. Ada tak? Nyingok matanya, tapi idak nyingok. Jadi yang namanya mata punya kekurangan. Bahkan asal mata idak nyingok. Kita bisa nyingok Bapak Ibu bukan dengan mata, tapi ada penyerta Allah pada mata. Ada penyerta Allah pada mata. Dalam pelajaran yang kita dapat dari guru anak Allahyarham Kiai Haji Muhammad Dan Sukri, diantaranya kita nyingok dengan penyertaan sifat basarnya Allah pada mata kita. Dan Allah tak ada ngenjuk. Kata beliau, Allah tak ada ngenjuk. Allah cuma nyertakan baik. Dalil yang beliau pakai, wa huwa ma'akum aynama kuntum. Jadi Allah cuma nyertohkan. Maka jangan heran kalau ada wong asalnya nyingok, tiba-tiba jadi tak nyingok. Karena kata beliau Allah tak ada ngenjuk. Penjingokan itu Allah tak ada ngenjuk. Kalau Allah ngenjuk, tiba-tiba dari nyingok jadi tak nyingok, berarti Allah, kata guru kami Allahyarham Kiai Haji Muhammad Dan Sukri, sama cak budak kecil. Sudah ngenjuk, dimbek lagi. Budak kecil kan kalau saya itu kan. Makanya ibu-ibu jangan teradasan dulu kalau adik-adik ngenjuk. Ibu keladasan, dia nangis. Balak itu. Jadi basar artinya melihat. Melihat pada Allah hukumnya wajib. Mustahil Allah buta. Sedangkan melihat pada makhluk jaiz. Melihat pada makhluk jaiz. Ngapa jaiz? Karena melihat pada makhluk, melihat pada mata, bukan mata yang melihat, tapi melihat itu sifat datangan, sifat sertaan dari Allah. Jadi yang namanya makhluk boleh nyingok, boleh buta. Karena dia tergantung dengan Allah. Kalau melihat Allah, tak katik ketergantungan. Kalau melihat Allah, tak katik ketergantungan. Karena melihat Allah wujudiyatun qadimatun qaimatun bizatihi ta'ala. Melihat memang sifat yang ada pada zat Allah. Jadi melihat pada Allah, memang Allah melihat, bukan didatangkan, bukan Allah dilihatkan. Dan melihat makhluk terbatas. Melihat makhluk karena pakai mata terbatas. Makhluk pacaknya nyengok satu arah dia. Pacak nyengok satu arah dan nyengoknya terbatas. Ya Ustaz, ini kitab 3. Jangankan nak kitab di bawah kitab Siko, di bawah lembaran ini sudah tak terjengok lagi. Cuman di bawah lembaran ini tak terjengok lagi. Tak kita pakai baju.
Apa yang dalam baju tak dijengok lagi. Apa ada yang korengan misalnya. Ada yang panuan, tak dijengok lagi. Maka itu jangan tak galak berbaju. Kalau nyengok pada Allah, Allah bisa nyengok segala yang ada secara sekaligus. Melihat pada Allah, Allah bisa nyengok segala yang ada secara sekaligus. Segala yang ada. Kapan segala yang ada tu berarti tak katik lagi yang tak dilihat oleh Allah. Di diri kita ini, di tubuh kita ini banyak yang ada. Ada kulit, ada bulu, ada daging, ada darah, ada urat, ada paru-paru, ada usus besar, usus kecil, dan lain-lain. Seluruh zakatik yang tersembunyi dari penglihatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan bukan cuman si Allah, seluruh yang ada. Seluruh yang ada. Kalau yang tak katik bisa dijengok Allah tak? Kalau yang tak katik bisa tak dijengok Allah? Yang tak katik bisa tak dijengok Allah? Tidak bisa. Kalau yang tak katik tak bisa dijengok oleh Allah. Itu tandanya memang Allah nyingok. Allah tak ada nyingok yang tak katik, itu tanda Allah nyingok. Jadi kalau yang tak katik tak perlu dicari lagi. Allah tidak nyingok yang tak katik, tanda Allah maha nyingok. Karena Allah nyingok, tak macam dibudikan. Maka siapa pun nyembah Tuhan selain Allah, Allah tak terima. Karena ada Tuhan selain Allah, ada Tuhan selain Allah, itu Allah tahu tak katik. Allah tahu tak katik. Dan Allah tak melihatnya karena memang tak katik. Maka wong nyari Tuhan selain Allah, Allah tidak terima. Bisa dipahami kira-kira ibu bapak? Jadi penglihatan Allah tanpa batas. Penglihatan Allah tanpa batas. Maka bapak ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, al-haya'u minal iman, malu adalah sebagian daripada iman. Maka hendaklah kita malu kalau kita berbuat nyimpang dari aturan Allah. Ngapa? Karena Allah nyingok. Cak mano gawe kita Allah nyingok. Ibu dengan suami ibu Allah nyingok. Bapak dengan istri bapak Allah nyingok. Yang baik Allah nyingok. Yang tidak baik Allah nyingok. Kita dengan anak-anak kita Allah jingok. Anak-anak dengan orang tua juga Allah jingok. Maka belajar, ayo kita sama-sama belajar. Cak mano supaya bisa terasa Allah senantiasa nyingok kita. Puncak ibadah itu apa? Dalam hadis Nabi pernah ditanya oleh malaikat Jibril, mahwal ihsan? Apa itu ihsan? Dijawab oleh Nabi, an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Ihsan itu adalah engkau beribadah kepada Allah. Ibadah dalam Islam luas. Ibadah dalam Islam luas. Termasuk seluruh aktivitas kehidupan kita yang kita lakukan, kalau niat karena Allah, itu seluruh bisa bernilai ibadah. Kata Nabi,
Ihsan itu adalah engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah, dan jika engkau tidak melihat Allah, maka sesungguhnya Allah Maha melihat engkau. Jadi ada dua magom ini. Ada magom melihat Allah, ada magom dilihat Allah. Mana yang tinggi? Mana yang tinggi? Magom bisa melihat Allah atau magom merasa dilihat oleh Allah? Mana magom yang tinggi? Sudah pernah belum Bapak Ibu nyengok ada Allah? Kalau belum, pejam ke matanya, kayak Ustaz tidak tahu caranya. Coba pejam ke mata. 1, 2, 3. Sekarang melekkan. Sudah terjengok ada Allah? Sudah terjengok ada Allah? Pejam lagi. Melekkan. Sudah terjengok ada Allah? Ingat, kalau cuma menggunakan mata kepala tak bakal terjengok dengan adanya Allah. Maka gunakan 3 unsur tadi. 1 mata kepala, 2 akal, 3 hati. Ini apa? Ini apa ini? Mik. Dengan apa kamu nyingok ini mik? Dengan mata kepala. Sekarang ayo fungsikan akalnya. Dengan ada mik ini, mata kepala kamu nyingok mik ini, apa yang terjengok oleh akal kamu? Dengan kamu nyingok mik ini dengan mata kepala, apa yang terjengok oleh akal kamu? Yang terjengok. Ada berapa hukum akal tadi? 3. Wajib, mustahil, jaiz. Wajib huwa alladzi la yumkinu adamuhu, perkara yang tidak mungkin kati. Mustahil alladzi la yumkinu wujuduhu, perkara yang tidak mungkin ada. Jaiz alladzi yumkinu wujuduhu adamuhu, perkara yang mungkin ada, mungkinkah kati. Hukum akal 3 itulah, tak ada lebih. Wajib, mustahil, jaiz. Nah sekarang dengan nyingok mik ini, apa yang wajib ada menurut akal? Bentuk. Dengan ada mik ini, waktu kita sedikit, Ustaz tidak tahu Ayo, siapa yang berani mantap? Siapa yang berani mantap? Dengan ada mik ini wajib ada tukang buat mik. Ada yang berani mantap? Ustaz tanya. Kalau ibu ada yang ngomong mik ini jadi dewek, ada yang percaya? Mik ini jadi dewek, ada yang percaya? Tidak. Berarti kalau ada orang ngomong dengan ada mik ini wajib ada tukang buat mik, nerima dah akalnya. Dengan adanya mik ini mustahil kati tukang buat mik, nerima akalnya. Mik ini boleh ada, boleh kati, nerima akalnya. Ngapa? Karena dia dibuat. Karena dia dibuat. Karena dia dibuat, maka dia boleh ada, boleh kati. Ngapa? Karena dia ada ketergantungan. Tergantung dengan tukang buat mik. Boleh jadi tukang buat mik itu pacak dia buat mik, tapi
hak dia nak muat mik atau tidak. Betul? Sekarang antara kita dengan Allah, sudah terjengok ada Allah? Sudah terjengok ada Allah? Belum. Pacak jengok tukang buat mik? Pacak jengok tukang buat mik? Dengan nyengok mik ini sudah terjengok dengan tukang mik? Dengan keberadaannya? Sudah terjengok keberadaan tukang buat mik? Melalui apa terjengok keberadaan tukang buat mik? Melalui akal. Karena ada nyok mik, akal mewajibkan ada tukang buat mik, memustahilkan tak katik tukang buat mik. Kita disuruh terima kasih dengan tukang buat mik. Tak mana supaya kita bisa terus-menerus terima kasihnya? Gunakan hati. Begitu kita mata kepala nyengok mik, akal mewajibkan tukang buat mik, maka hatinya ingatlah dengan tukang buat mik. Benarkan memang ada tukang buat mik, kemudian ingatlah jasa tukang buat mik. Secara tak langsung kita sudah terima kasih. Karena pengakuan dengan hati itu lebih penting daripada ucapan dengan lisan. Karena apa? Karena hati bisa melahirkan perbuatan. Dengan hati yang baik akan lahir perbuatan yang baik. Dengan hati yang jahat akan lahir perbuatan yang jahat. Kita ngakui tukang buat mik ini Harun, tapi kelakuan kita ngato itu kan ngato yang Harun. Cak mana kira-kira? Senang tak Pak Harun tadi? Tak bakal senang. Alam semesta, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, termasuk kita manusia, itu seluruh ada yang nyadikan. Maka jangan sampai sia-sia akal yang Allah jadikan pada kita. Maka hendaklah begitu mata kepala kita nyengok sesuatu dari alam semesta, termasuk sesama kita manusia, maka jangan lupa bahwa setiap makhluk wajib ada khalik. Maka akal kepala, mata kepala nyengok makhluk, mata kepala nyengok alam semesta, akalnya langsung mewajibkan ada yang muat atau yang nyadikannya. Hatinya membenarkan sehingga akan ingat hatinya siapa khalik itu? Khalik itu adalah Allah. Maka setiap yang dijengok oleh mata kepala, jangan sampai hatinya dakdo menjadikan seluruh itu saksi kalau seluruh yang ada itu bukti adanya Allah. Sehingga hati akan nyebut Allah, 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 Allah. Pacak nyengok keberadaan Allah? Pacak sudah nyengok keberadaan Allah? Alhamdulillah. Nah, belum selesai. Ini baru nyengok keberadaannya, masih tetap proses pengenalan kepada Allah. Karena kalau kita baru tahu adanya, misalnya si Harun tadi, tapi kita belum kenal si Harun, masih pacak salah. Maka setelah yakin ada Pak Harun, nah usaha selanjutnya berusaha untuk mengenal Pak Harun. Kita mempelajari sifat 20 ini, usaha kita untuk mengenal siapa itu Allah. Jangan sampai banyak cerita. Ada di antaranya kisah wong ahli ibadat
99 nikok sudah. Ibadat terus gawihnya. Suatu saat datang setan nyamar ngaku Allah. Bentuk cahaya. Aku adalah Allah. Aku sudah nyaksikan hebat ibadatmu. Sekarang aku tunjuk kau dispensasi berhenti ibadat. Berhenti dia ibadat. Berhenti dia nyembah Allah. Ngapa? Karena dia tak kenal sama Allah. Ketua masjid, yakin ada ketua masjid, tapi tak tahu. Sebelum tahu, wong basing tunjuk kita percaya. Ini kata orang ketua masjid. Oh, itu rupanya ketua masjid. Padahal itu ketua masjid. Maka setelah kita yakin adanya, kewajiban selanjutnya wajib kita untuk mengenal dia. Maka dalam hadis awwaluddin ma'rifatullah, kata Nabi. Awal agama adalah mengenal kepada Allah. Jadi teruskan belajar sifat 20. 20 yang wajib, 20 yang mustahil, 1 yang jaiz. Insya Allah dengan mempelajari 41 sifat itu, menurut ulama ahli tauhid yang berpaham Ahlussunnah wal Jamaah, sudah memadai kita dalam rangka kita untuk mengenal kepada Allah. Insya Allah kita tak mudah lagi dikecohkan oleh setan.